Listrik yang ada di rumah-rumah yang biasa kita gunakan setiap hari merupakan hasil dari estafet ilmu pengetahuan sejak ratusan tahun yang lalu. Eksistensi listrik itu sendiri adalah mahakarya sejumlah perintis ilmu listrik yang pernah ada di dunia. Dan di antara mereka, Nikola Tesla adalah salah satu tokoh yang berkontribusi besar di bidang kelistrikan ini. Pada tanggal 10 Juli 1856, Tesla dilahirkan sebagai etnis Serbia di sebuah desa di Smiljan, Lika, yang masih bagian dari Kekaisaran Austria yang sekarang adalah Kroasia. Ayahnya bernama Milutin Tesla, seorang pendeta Kristen Ortodok. Ibu Tesla bernama Duka Tesla, yang juga merupakan anak dari pendeta Kristen Ortodok. Duka Tesla memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah dan peralatan mekanik, serta dikenal mampu menghafal puisi epik Serbia. Namun, semasa hidupnya Ibu Tesla tidak pernah menerima pendidikan formal. Nikola Tesla memiliki bakat memori eidetik dan sifat kreatif dari warisan genetik serta pengaruh ibunya. Tesla adalah anak keempat dari 5 bersaudara, memiliki kakak bernama Dane, dan 3 saudara perempuan, yaitu Milka, Angelina, dan Marika. Pendidikan Nikola Tesla yaitu Tesla memulai sekolah dasar di tahun 1861 di Smiljan, dan di tahun 1862 pindah ke kota Gospic, Lika. Di tahun 1870, Tesla memulai sekolah menengah atas di Gimnasium Karlovac. Kemudian di tahun 1875, Tesla melanjutkan pendidikan tingginya di Graz University of Technology, Austria. Semasa hidupnya, Tesla diketahui telah meraih banyak pencapaian, namun semua itu bukanlah suatu hal yang bisa diraih dengan mudah. Terlebih lagi, ia berkali-kali menghadapi masa-masa sulit yang sangat menentukan dalam perjalanan hidupnya. Di tahun 1873, tepatnya setelah Tesla menyelesaikan pendidikan menengah atas di Karlovac, Tesla kembali ke kampung halamannya di Smiljan. Tak lama setelah Tesla tiba di kampung halamannya itu, ia terjangkit kolera hingga harus terbaring di tempat tidur selama 9 bulan. Tesla mengalami kondisi kritis beberapa kali, sampai akhirnya ayah Tesla di saat-saat putus asa berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika Tesla bisa pulih dari penyakit itu. Kendati ayahnya awalnya ingin Tesla menjadi pendeta. Setahun kemudian, di tahun 1874, Tesla menghindar untuk direkrut menjadi tentara Austria-Hungaria di Smiljan dengan melarikan diri ke Tomiņš yang tidak jauh dari kota Grakac. Di sana ia menjelajahi pegunungan, dan Tesla mengatakan bahwa berkontak dengan alam membuatnya merasa lebih kuat secara fisik maupun secara mental. Di Tomiņš inilah Tesla membaca banyak buku, dan ia pun merasa bahwa dengan membaca buku karya Mark Twain, hal ini membuatnya secara ajaib bisa sembuh dari penyakit sebelumnya. Pada tahun 1875, Tesla mendaftar di Politeknik Austria di kota Graz, Austria. Selama tahun pertamanya di universitas itu, Tesla tidak pernah melewatkan kelas. Ia pun meraih nilai tertinggi dan lulus 9 mata ujian, yang mana hampir 2 kali dari yang disyaratkan pada program beasiswanya. Namun, di tahun kedua, karena faktor pergaulan yang kurang baik, Tesla pun kehilangan beasiswanya. Dan di akhir tahun ketiga, ia tidak siap menempuh ujian, dan meskipun Tesla meminta perpanjangan waktu untuk belajar, tetapi ditolak, sehingga Tesla tidak menerima nilai di akhir semester ketiga dan tidak pernah lulus dari universitas. Selanjutnya di tahun 1879, Tesla mengajar di sebuah kelas di sekolah lamanya di Gospic.
Namun, masih di tahun-tahun itu, pada tanggal 17 April, Milutin Tesla meninggal di usia ke-60 setelah tertular penyakit yang tidak diketahui, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa ia meninggal karena stroke. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Ferenc Puskás pada perusahaan telegraf, yaitu Budapest Telephone Exchange. Hingga suatu saat, Tesla pun dialokasikan ke posisi listrik utama. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan stasiun sentral dan mengaku telah menyempurnakan telepon repeater atau perangkat penguat, namun tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Kemudian pada tahun 1882, Tesla mulai bekerja untuk perusahaan Continental Edison di Perancis, di mana Tesla merancang dan membuat perbaikan peralatan listrik di perusahaan milik Edison tersebut. Pada bulan Juni 1884, Tesla pindah ke New York City, di mana Tesla dipekerjakan oleh Thomas Alva Edison di perusahaan Edison Machine Works. Karya-karya Nikola Tesla untuk perusahaan Edison dimulai dengan teknik elektro yang sederhana, dan kemudian Tesla cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Selanjutnya pada tahun 1885, Tesla ditawari tugas sepenuhnya untuk mendesain ulang generator listrik arus arah pada perusahaan Edison tersebut. Tesla mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang sistem kelistrikan di bagian motorik dan generator untuk membuat sebuah perbaikan besar. Menurut Tesla, Edison mengatakan ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. Hal ini telah dicatat sebagai pernyataan aneh dari Edison, yang mana perusahaannya terkenal sebagai perusahaan yang sangat pelit dalam urusan gaji. Setelah Tesla bekerja memenuhi tugas itu, ia bertanya tentang hadiah $50.000 yang pernah dijanjikan Edison. Namun di saat itu, Edison menjawab bahwa ia hanya bercanda. Dan Edison malah mengatakan, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." Sebaliknya, Edison menawarkan kenaikan gaji kepada Tesla dari $10 per minggu menjadi $18 per minggu. Namun, Tesla memutuskan untuk menolak tawaran itu dan segera mengundurkan diri dari perusahaan Edison. Kemudian di tahun 1886, setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha, yaitu Robert Land dan Benjamin Feld. Mereka setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla Electric Light and Manufacturing. Dalam kongsi ini, Tesla memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik, merupakan paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Masih di tahun 1886, para investor ternyata kurang berkenan mengikuti ide-ide Tesla untuk mengembangkan jenis baru dari motor dan peralatan transmisi listrik. Sedangkan para investor sendiri berpikir lebih baik untuk mengembangkan utilitas listrik daripada menciptakan sistem baru. Mereka pada akhirnya meninggalkan Tesla dan menarik kembali uang mereka. Dan setelah itu, Tesla pun kesulitan mencari penghasilan hingga ia sempat bekerja sebagai penggali parit dengan bayaran $2 per hari. Selanjutnya, pada akhir 1886, Tesla bertemu dua tokoh terkenal, yaitu Alfred S. Brown, seorang pengawas Western Union, dan seorang pengacara dari New York bernama Charles F. Peck. Dua figur tersebut dikenal berpengalaman dalam mendirikan perusahaan dan mempromosikan penemuan serta menangani paten untuk keuntungan finansial. Berdasarkan gagasan dari Tesla dan ide-ide lainnya, mereka sepakat untuk mendukung Tesla secara finansial dan menangani hak patennya. Di April 1887, mereka membentuk Tesla Electric Company dengan perjanjian yang menguntungkan, di mana pemasukan dari hak paten yang dihasilkan akan dibagi sepertiganya untuk Tesla, sepertiga untuk Peck dan Brown, dan sepertiga untuk membiayai pembangunan. Mereka mendirikan laboratorium untuk Tesla di 89 Liberty Street di Manhattan
di mana Tesla bekerja pada peningkatan dan pengembangan jenis baru, motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Diketahui berkat kejeniusan dan kerja kerasnya, Tesla mendapat banyak penghargaan dari berbagai tempat seperti berikut. Dengan segenap keahliannya, di masa jaya-jayanya, Tesla berhasil menyelesaikan proyek-proyek penting seperti proyek listrik arus bolak-balik, proyek listrik tegangan tinggi, dan proyek eksperimen tenaga frekuensi tinggi. Selain terkenal karena prestasinya, dengan kecakapannya, Tesla mampu mendeskripsikan inovasi yang ia buat selayaknya memainkan sebuah pertunjukan. Dari hak paten miliknya, Tesla mendapatkan sejumlah uang, yang mana sebagian besarnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek gagasan Tesla sendiri. Dan berikut sejumlah karya Nikola Tesla yang tercatat sebagai desain fenomenal di dunia. Yang pertama yaitu desain motor AC. Kemudian desain lampu tombol karbon, desain teknologi sinar kematian, desain motor induksi, desain bola plasma, desain lampu plasma, desain sistem polifasa, desain kontrol radio atau remote control, kopling induktif resonan, medan magnet berputar, desain teleforce, telegeodinamika, teleoperasi, kumparan Tesla, stasiun percobaan Tesla, osilator Tesla, turbin Tesla, katup Tesla, torpedo, kapasitor variabel vakum, desain teknologi sinar ultraviolet, desain menara Wardenclyffe, dan desain transfer daya nirkabel. Sebagian besar masa pensiunnya dihabiskan di Hotel New Yorker, dan di hotel tersebut pada akhirnya Tesla meninggal pada 7 Januari 1943. Karyanya terlupakan, relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Kemudian hingga diadakannya Conference General des Poids et Mesures. Pada konferensi CGPM di Paris 1960 inilah satuan Tesla dengan simbol T dijadikan satuan internasional dari besaran intensitas magnet. Satuan ini diberi nama Tesla untuk menghormati jasa-jasanya dalam bidang keelektromagnetan. Namun pada akhirnya, nama Tesla mulai viral kembali dalam budaya populer modern sejak tahun 1990-an. Periode 1880-an sampai 1890-an adalah masa persaingan antara dua perusahaan besar di Amerika, yaitu pihak Edison yang bersikeras mengembangkan eksistensi bisnis listrik DC-nya dan wirausahawan sekaligus insinyur Amerika George Westinghouse yang bekerja sama dengan Tesla dalam mengembangkan perusahaan listrik AC. Di mana dalam persaingan yang disebut perang arus ini, yang menang akan berjaya, karena semua orang akan berlangganan memakai listrik yang mereka produksi. Dan hal itu juga akan memudahkan mereka dalam memasarkan produk elektronik lainnya. Sedangkan yang kalah akan menanggung beban finansial yang sama sekali tidak sedikit. Hal semacam inilah yang membuat persaingan menjadi semakin serius. Pihak Edison, dengan segenap pengalaman dan pengaruh sosmednya, Edison melakukan segala cara dalam mensukseskan bisnisnya. Edison berkali-kali menyinggung bahwa listrik AC yang dibuat oleh saingannya tidaklah aman, berbahaya untuk digunakan dalam skala rumahan, karena kekuatan arusnya berpotensi membunuh hewan peliharaan seukuran kucing, anjing, kelinci, dan lain sebagainya. Di tahun-tahun itu, ada juga pemberitaan yang masih bersinggungan dengan perang arus ini, yaitu pemberitaan tentang seorang dokter gigi yang melihat pekerja mabuk yang tidak sengaja tersengat listrik AC hingga meninggal. Di kala itu, kejadian ini memicu beberapa tokoh untuk membuat kursi listrik, termasuk Edison sendiri. Meskipun sebelumnya Edison dikenal baik
sebagai public figure yang menentang adanya hukuman mati. Masih di tahun 1880-an, Edison turut ambil bagian hingga kursi listrik disetujui untuk menjadi alat pelaksanaan hukuman mati. Edison ingin meyakinkan semua orang bahwa arus listrik DC yang ia temukan jauh lebih baik dan aman dibandingkan arus listrik AC yang ditemukan oleh Tesla. Untuk membuktikan hal tersebut, Edison turut andil dalam menyetrumati seekor gajah menggunakan listrik arus AC. Gajah sirkus bernama Topsy itu dieksekusi dengan alasan karena telah menewaskan seorang penonton pada tahun 1902. Eksekusi tersebut dilakukan di tahun 1903 di sebuah taman bermain bernama Coney Island. Dalam pembuktian ini, perusahaan produksi film milik Edison membuat sebuah film dokumentasi yang mana berkepentingan untuk membuat sebuah kesan betapa bahayanya resiko dari penggunaan metode listrik arus bolak-balik buatan Nikola Tesla. Sehingga tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa listrik arus bolak-balik cukup bahaya untuk digunakan dalam skala rumahan. Faktanya, segala upaya tersebut tidak cukup untuk mempertahankan perusahaan Edison. Meskipun Edison berkali-kali mendowngrade reputasi saingannya, namun dengan kepiawaiannya dalam mendemonstrasikan penemuannya, selayaknya pertunjukan yang memukau, Tesla berhasil mengangkat kembali reputasinya, sekaligus mempromosikan pengembangan listrik arus AC. Pihak Tesla yang awalnya bekerja pada perusahaan Edison yang memproduksi dan memasarkan listrik DC, suatu saat Tesla membuat gagasan baru yang bertolak belakang dengan ide pengembangan milik Edison. Sewaktu Tesla masih bekerja pada Edison, sebenarnya Tesla sudah memperingatkan Edison tentang kelemahan metode DC yang membutuhkan konduktor kabel tembaga dalam jumlah yang banyak. Begitu juga dengan kekuatan arus DC yang kurang kuat, serta area jangkaunya yang terbatas. Kala itu, Tesla mengusulkan arus alternatif, yaitu AC, atau alternating current. Namun, Edison menolak saran yang diajukan oleh Tesla dan mengatakan bahwa ide pengembangan listrik AC itu absurd. Listrik AC memang tidak dapat disimpan dalam baterai, dan listrik AC tidak sefleksibel DC dalam menyediakan voltase yang berbeda. Generator AC memang menghasilkan listrik bervoltase tunggal dan tinggi. Namun, kelemahan ini dapat ditanggulangi dengan pemasangan transformator di lapangan, di area jangkaunya. Begitulah penjelasan Tesla. Tapi Edison tak mau mendengarnya. Tesla yang tertuju pada pengembangan listrik arus AC memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Edison dan berinisiatif untuk mendirikan perusahaan sendiri. Di tahun 1886, usaha pertama Tesla untuk merealisasikan gagasan ini harus gagal karena terjadi perpecahan antara Tesla dan para investornya. Kemudian di tahun 1887, Tesla bekerja sama dengan seorang wirausahawan dan insinyur Amerika Serikat bernama George Westinghouse yang mempunyai visi misi yang sama dalam mengembangkan listrik AC. Kemudian pada April 1887, mereka membentuk Tesla Electric Company dan juga mendirikan laboratorium untuk Tesla di 89 Liberty Street di Manhattan, di mana Tesla bekerja pada peningkatan dan pengembangan jenis baru dari motor listrik, generator, dan perangkat lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 1893, dalam ajang World Fair, Tesla sukses menarik animo masyarakat Amerika dengan memperkenalkan penemuannya. Diketahui, bagian dari ruang yang ditempati oleh perusahaan Westinghouse dikhususkan untuk demonstrasi perangkat listrik yang dikembangkan oleh Nikola Tesla. Act of Columbus adalah serangkaian mesin elektromagnetis yang dipamerkan oleh Tesla menggunakan kumparan dua fasa pada motor induksi untuk memutar telur tembaga dengan kekuatan medan magnet, sehingga membuat telur tembaga tersebut dapat berdiri tegak. Masih di tahun 1893,
Tesla sendiri mengadakan pertunjukan publik selama seminggu di bulan Agustus. Dalam Kongres Kelistrikan Internasional yang diadakan di Fires Agriculture Hall, Tesla melakukan demonstrasi sistem pencahayaan nirkabel dalam ruangan gelap menggunakan sebuah koil yang dapat menyalurkan daya listrik tanpa kabel untuk menyalakan lampu gas yang dipegang di tangan Tesla. Demonstrasi teknologi wireless pertama inilah yang membuat reputasi Tesla menjadi terkenal di seluruh Amerika dan Eropa. Selanjutnya, pada pertengahan 1890-an, Nikola Tesla berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di bendungan air terjun Niagara, sehingga daya listrik dari air terjun Niagara dapat ditransmisikan dalam jarak jauh. Alhasil, sistem ini mulai digunakan pada tanggal 15 November 1896 ketika tenaga listrik ditransmisikan dari air terjun Niagara ke kota Buffalo. Setelah menyelesaikan proyek itu, Tesla mengumumkan bahwa proyek listrik AC juga akan menjangkau kota-kota besar lainnya di Amerika. Di tahun-tahun itu, hal ini membuat Edison berupaya lebih keras karena reputasi listrik AC yang naik daun benar-benar mengancam masa depan perusahaan besutan Edison. Hal ini membuat Edison menjalankan kampanye hitam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, pada akhirnya Edison menyadari bahwa listrik arus DC ternyata kurang efisien untuk disalurkan ke rumah-rumah. Karena setelah dikalkulasi, dibanding-bandingkan, metode DC memang membutuhkan konduktor tembaga dalam jumlah yang banyak. Dan diketahui, perusahaan Edison menggunakan generator DC yang masih satu fasa. Kekuatan arusnya yang lemah membuat metode DC di era itu membutuhkan lebih dari satu generator per mil, sehingga perusahaan Edison memerlukan biaya besar. Sedangkan pengembangan listrik AC yang diciptakan untuk mengatasi kelemahan listrik DC pada akhirnya terrealisasi dengan sangat baik. Jadi, listrik AC membutuhkan konduktor tembaga lebih sedikit, namun cakupan transmisinya lebih jauh dan memiliki voltase yang lebih tinggi. Atas hal itu, Tesla pun berpendapat bahwa listrik AC 75% lebih hemat biaya. Seiring berjalannya waktu, perang arus pada akhirnya didominasi oleh listrik AC. Berkat jasa-jasa Tesla, teknologi kelistrikan yang tadinya menggunakan generator DC satu fasa, pada akhirnya digantikan dengan generator AC polifasa untuk memproduksi energi listrik lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Periode 1890-an, persaingan perang arus berhenti ketika Edison harus mengakui kelebihan listrik AC dan merelakan perusahaan besutannya menggunakan metode listrik arus bolak-balik buatan Tesla tersebut. Kontribusi Tesla di bidang kelistrikan menghasilkan banyak kemajuan, dan bagian yang paling nyata yaitu adanya listrik di setiap rumah di seluruh dunia. Karena paten Tesla dan desain polifasa sistem karya Nikola Tesla menjadi dasar dari infrastruktur produksi daya listrik arus bolak-balik modern di setiap pembangkit listrik hingga hari ini. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih.